Halo semuanya, kembali lagi di channel Wibu Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat konten manga haul lah. Saya sudah membuat ini dari tahun lalu 2021 dan sampai sekarang. Sebenarnya ini adalah hobi baru bagi saya karena manga di Indonesia mulai bagus keluarannya, terbitan dari Indonesia mulai bagus. Saya tertarik mencoba mengkoleksinya lagi. Dulu saya pernah koleksi tapi tidak konsisten dan tidak berurutan, jadi karena masih kecil dulu jadi sekarang karena sudah memiliki uang dan bisa lah untuk membeli ini, maka saya putuskan mulai tahun kemarin saya akan mengoleksi komik-komik ini dan akan saya lanjutkan untuk seterusnya. Langsung saja kita lihat apa saja yang sudah saya beli di tahun lalu sampai tahun 2002 sekarang. Let's check this out. Yang pertama ada Record of Ragnarok, terbitan dari Akasha atau MNC. Di Indonesia sudah terbit 6 volume. Komik ini dikarang oleh Shinya Umemura, manga storyboard Takumi Fukui, dan untuk gambarnya sendiri Azi Chika. Manga Record of Ragnarok ini sendiri sudah memiliki adaptasi animenya di Netflix, sekitar 12 volume, dan banyak yang mengatakan itu anime yang gagal, tapi tidak untuk komiknya karena komiknya sungguh-sungguh bagus, sangat epic pertarungannya. Oh ya, ini komik ini tentang pertarungan antara dewa dan manusia. Jadi bisa lihat di sini di covernya menampilkan gambar dewa dan manusia berselisih. Di cover pertama yaitu adalah yang volume 1, Thor melawan Lubu. Lalu cover yang kedua, Adam melawan Zeus. Cover ketiga, ini Poseidon melawan siapa namanya? Sasaki Kojiro. Ini Sasaki Kojiro dari Jepang. Di volume 4 masih covernya masih Poseidon dengan Sasaki Kojiro, masih berlangsung pertarungannya sampai sini. Dan yang kelima, favorit saya nih, covernya itu Hercules melawan Jack the Ripper. Ini salah satu kandidat umat manusia yang keren pertarungannya, lumayan penuh plot twist gitu. Dan selanjutnya, tapi cuman satu dia sendiri di sini, Jack the Ripper. Saya tidak sabar untuk menunggu volume 7-nya. Jika kalian ingin melihat fisiknya seperti ini, spannya seperti ini, simple, biasa Akasha. Lalu ini, jika kalian membacanya, baca sinopsisnya bisa di pause. Harganya 45.000 di Pulau Jawa dan dewasa ya, jadi bijak dalam memilih rating umur. Lanjut ke komik yang saya rekomendasikan juga, yaitu Shaman King. Jika ingin mengoleksinya, ini masih terbilang mudah ya karena baru 2 volume, jadi tidak terlalu sulit. Tapi biarpun 2 volume ini lumayan mahal ya. Ini dibanderol dengan harga 75.000 di Pulau Jawa. Tapi kalau kalian beli di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, itu masih menyediakan yang murah-murah, 50.000-an lah. Dan ini Shaman King Complete Edition, hasil cetakan ulang tapi dicetak dengan omnibus. Omnibus itu beberapa volume dijadikan satu. Nah, kalau yang Shaman King ini 2 volume dijadikan satu buku.
Jadi di sini ada 2 volume 1 dan volume 2. Sedangkan di sini volume 3 dan volume 4. Tapi di bukunya masih dibuat di sini volume 1 volume 2. Jadi tidak kalau di terbitan Viz Media di situ di sini ada ditaruh volume 1 volume 2, tapi enggak nih dibilang volume 1 volume 2. Oke, Shaman King ini sendiri dikarang oleh Hiroyuki Takei, dan ini lumayan premium ya karena memiliki book cover dan halaman sangat bagus artnya. Untuk artnya katanya ini udah diperbarui dari yang biar agak awet, jadi kalau kalian ingin lihat sisi dalamnya lumayan bagus, cek video saya. Lanjut kita ke Oshinoko atau anak dan ini ceritanya sendiri. Tadi yang Junji itu cuma one shot, jadi tidak ada sambungannya. Dan untuk Oshinoko ini ingin menjadi baru terbit 1 volume, jadi kalau kalian Raja Dukun terhebat di dunia mengoleksi bisa langsung ambil judul ini. Ini lumayan rekomendasi baru 1 volume. Ini salah satu ini diterbitkan ulang, bisa dibilang Akasha ya. Dan ratingnya dewasa, harga Pulau Jawa yang 48 untuk Elek Media. Dan komik ini dikarang oleh Aka Akasaka dan Migo Yokoyari, Short Story Collection. Ini komik saya sudah review di channel saya, bisa kalian lihat di yang menginstruksikan seorang idol ini. Dan no comment sih, kalau secara ajaib itu Junji sudah tidak bisa diragukan lagi ya, orang dan bereinkarnasi menjadi anak si idol itu. Nah ini sangat dark ya, kalian lihat covernya ini sangat girly, sangat shoujo, tapi tidak, ini sangat dark, sangat tidak baik untuk anak-anak perempuan. Dan seperti spine-nya seperti ini, biasa polos Akasha. Dan seharusnya di sini ada gambar ya. Kalau di versi Jepangnya ada gambar seperti itu, tapi entah kenapa dihilangkan oleh penerbitnya, saya tidak tahu. Jadi polos begini saja. Dan lanjut ke Mujirushi, The Sign of Dream, Naoki Urasawa. Ini komik karangannya Naoki Urasawa dengan rating dewasa, harga Pulau Jawa 65.000, lumayan mahal karena ini tebal dan book paper juga, sama seperti yang tadi book paper. Kalau dari segi ceritanya ya lumayan, kalau dibandingkan dengan yang lain, dibandingkan dengan karangan Naoki Urasawa yang lain, saya prefer yang lain. Tapi ini lumayan lah untuk one shot. Ini one shot ya, cuma 1 volume, bercerita tentang anak dengan ayahnya yang mengejar mimpi-mimpinya. Dan untuk spine-nya seperti ini, belakangnya seperti ini. Lanjut kita ke, nah ini komiknya lumayan tipis karena menggunakan kertas koran, yaitu Ariadne in the Blue Sky, karangan Nohiro Yagi. Kalau kalian tahu, Nohiro Yagi itu yang juga mengarang series Claymore, komik Claymore. Itu salah satu, katanya berserknya perempuan. Kalau berserk gitu si Guts laki-laki, Claymore itu perempuan. Jadi ya lumayan bagus. Tapi kalau Ariadne in the Blue Sky ini banyak yang kurang serk ya, karena sangat beda dengan Claymore. Ini sangat shonen ceritanya dan family friendly, tapi tidak juga. Ini di Pulau Jawa harganya 28.000, lumayan murah mahal ya. Dari segi artnya sendiri sudah tidak bisa diragukan lagi karena masih terlihat tangan-tangannya Nohiro Yagi. Ini bercerita tentang seorang anak yang pergi berpetualang dengan putri dari negeri langit lah gitu. Ya ceritanya tentang berpetualangan doang. Dan yang serunya ini dikasih tahu mereka akan kemana-mana gitu. Jadi ya tidak sabar saat mereka akan menuju ke tempat yang dikatakan seperti ada tujuan terbalik. Ya, sekarang masih ada 3 volume.
Jadi kalau kalian mau koleksi ya masih bisa lah. Lanjut ke ini, sebenarnya koleksi pertama saya di saat saya ingin mengoleksi komik, karena saya tertarik dengan One Piece, baru-baru nonton One Piece dan saya ingin mengoleksinya, tapi karena terlalu banyak, rencana saya ingin mengoleksi dari volume 90 sampai yang masih ongoing sekarang 97 kalau nggak salah. Tapi karena stok di Gramedia terdekat saya itu One Piece sangat-sangat langka ya, jadi agak malas juga koleksinya. Kalau di online shop mungkin masih bisa ada kalau kalian ingin mencari-carinya, tapi saya karena masih tertarik dengan komik lain, One Piece saya pending dulu ya. One Piece sebenarnya semua sudah tahu ya, dikarang oleh Eiichiro Oda, menceritakan tentang Luffy yang mencari harta karun One Piece. Udah segitu saya, kalian sudah tahu. Ini artnya Wano volume 92, ini artnya Wano 93. Ini artnya, ini habis Doflamingo nih, sehabis pertarungan Doflamingo. Oke, lanjut kita ke komik lokal sekarang. Dari tadi sudah manga, sekarang komik lokal, yaitu Patriot. Saya cukup tertarik ya dengan komik-komik Indonesia. Saya ingin mulai mengoleksinya, tapi saya mulai mengoleksinya di koleksi pertama saya itu Patriot. Patriot ini katanya, oh ya, Bumi Langit itu ini terbitan Koloni dan Bumi Langit. Bumi Langit itu memiliki beberapa universe ya, kalau dibilangnya jagat Bumi Langit. Yang pertama ada Bumi Langit Revolution, yang kedua Bumi Langit apa ya, pokoknya lupa satu, yang satu lagi Pusaka itu adalah Bumi Langit yang komik ini, dan covernya bisa digabung seperti ini. Dari segi gambarnya saya sangat suka ya, sangat komik-komik Amerika begitu. Untuk ceritanya tentang ini civil war antara tokoh-tokoh superhero Indonesia, civil warnya Indonesia lah. Tapi untuk segi ceritanya biasa saja, malah untuk komedinya ya, ini saya kritik ya, untuk komedinya sangat-sangat wadaw nih. Untuk membuat komedi ibu-ibu ini saja yang ngeselin ini memerlukan beberapa tiga halaman itu 3 dan kurang lucu juga kok komedinya. Jadi untuk komedinya bisa diperbaiki ya, nggak usah terlalu panjang kalau mau. Nah, ini juga ada Ivan Gunawan, komedi waduh ini keren ya. Oh ya, ini dikarang oleh Fajar Sungging, Andi Wijaya, Iwan Nazif, Warniaka. Ini 2 volume tamat. Saya tidak sabar untuk mengoleksi yang lainnya. Saya akan mulai mengoleksinya lagi ini ya, Godam Putih Hitam yang volume 1 volume 2. Saya sudah tidak sabar untuk membelinya. Dan sebenarnya masih ada komiknya, tapi belum sampai ke rumah saya karena saya order komik yang baru-baru ini, apa itu, Tokyo Revenger dengan Kaiju number 8. Saya sudah tidak sabar untuk menunggunya. Dan sekian untuk manga haul tahun ini. Jika kalian suka, klik tombol like. Jika kalian ingin memberikan saran, silahkan ketik di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe. Saya dari Wibu Channel signing out. Peace.